Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan wa liwajhika khalisa wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Allah mempertemukan kita di majelis ilmu, di majelis silaturahim, di majelis zikir, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah Allah anugerahkan kita keberkahan di sisa hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini, dan kemudian Allah anugerahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah dan di setiap pekan kedua tiga di setiap pekan ketiga di hari Ahad maghrib insyaallah kita akan sama-sama mengkaji fikih adab ya, yang diambil dari kitab Fiqh Al-Adab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam kesempatan hari ini, malam hari ini insyaallah kita akan mengawali kajian fikih adab ini ya. Dan untuk mengawali kajian ini ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah kenapa kita perlu belajar kitab ini, kitab fikih adab. Yang kedua, yang pertama, kenapa kitab fikih adab, termasuk siapa penulisnya. Karena di antara adab kita kepada ilmu, adab kita ketika mengkaji ilmu adalah kita mengetahui siapa penulisnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan adab dalam kitab ini, ya. Kemudian yang ketiga, limadza nata'allam al-adab, kenapa kita perlu belajar fikih adab ini. 3 ini yang coba kita akan bahas dalam muqaddimah kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kenapa kita belajar kitab fikih adab ini sekaligus kita mengenal penulisnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan adab. Dan yang ketiga adalah limadza nata'allam al-adab, kenapa kita perlu mempelajari adab ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, kenapa kitab fikih adab ini perlu kita pelajari? Kitabnya. Karena dalam kitab ini dikaji pemahaman dan pengamalan ya kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena di dalam kitab ini
dikaji pemahaman dan pengamalan sehari-hari yang berkaitan dengan adab muslim sebagai seorang muslim dan muslimah. Jadi ada banyak sisi kehidupan kita yang berkaitan dengan pemahaman yang harus kita pahami, dan sekaligus juga ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya kita temukan di dalam kitab ini ada 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 adab. Ini saya jelaskan secara garis besar. Yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara adab pertama dan utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhiduhu subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas. Ada sekitar 7 adab kita kepada Allah, dan yang paling penting adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah? Pada bab apa saja cara kita mengesahkan Allah? Nanti kita akan bahas. Itu yang pertama, adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata kita juga harus beradab kepada beliau. Adab yang berkaitan dengan hati, adab yang berkaitan dengan lisan, dan adab yang berkaitan dengan perbuatan. Nanti kita akan bahas secara detail. Yang ketiga, adab kepada diri sendiri, al-adabu ma'an nafs. Yang pertama, al-adabu ma'allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah al-adabu ma'an nafs. Ternyata kepada diri kita sendiri nih, kita perlu beradab. Dan di antara adab kita kepada diri kita sendiri adalah kita harus membekali diri dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai pemahaman Islam kita keliru, yang pemahaman itu sangat mempengaruhi cara kita berbuat, yang pemahaman itu sangat mempengaruhi cara kita beribadah, itu ya. Yang cara pemahaman itu sangat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan kehidupan. Dan karena itu, di antara yang nanti kita akan bahas tentang adab kepada diri kita sendiri adalah kita perlu membekali diri dengan pemahaman yang benar. Nanti kita bahas pemahaman yang benar itu apa, diwakili oleh konsep atau manhaj apa, gitu ya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat adalah al-adabu fil hayatil yaumiyah, adab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang sering kita dengar, ada tidur dan bangun tidur. Ini juga penting, ini juga perlu, karena dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada makan dan minum. Yang ternyata makan dan minum di dalam Islam itu din, bagian dari agama kita. Ya, jadi kita makan dan minum bukan sekedar, ya, bukan sekedar kita menikmati rezeki yang Allah berikan. Bukan cuma menikmati masakan enak istri kita gitu loh. Tapi lebih dalam dari itu. Kita ingin makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu menjadi energi buat kita. Yang energi itu kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya nanti kita akan bahas. Dan yang kelima, yang terakhir adalah al-adabu ma'an nas. Nah, ini penting juga nih. Adab kepada manusia. Kenapa? Karena kita hidup bersama manusia yang lain. Kita hidup bersama orang lain di masyarakat kita. Di masjid kita bertemu dengan orang, di majelis taklim kita bertemu dengan orang lain, bahkan di rumah kita ada orang lain yang hidup bersama kita. Siapa? Pasangan dan anak-anak kita, bahkan bisa jadi orang tua kita. Ya, ketika keluar ada anak yatim, ketika keluar ada orang miskin, ada orang yatim, ada dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas adab kepada orang lain, dan ini termasuk bab yang paling luas, yang paling panjang lebar dibahas dalam kitab ini. Jadi adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adab kepada diri kita sendiri, yang keempat adab dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima adalah adab kepada orang lain. Karena itulah kitab ini menurut saya penting juga kita bahas. Untuk apa? Sekali lagi, memetakan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang kitab fikih adab ini. Ya, ada PDF-nya nanti kalau ada yang mau boleh. Ya, tapi masih berbahasa Arab. Belum, saya nggak tahu terjemahannya ada apa enggak ya. Saya belum pernah lihat sih. Ya,
Nanti ya kalau ada yang mau menerjemahkan boleh. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kitab ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, salah satu ulama Al-Azhar, ulama Mesir yang pengaruhnya cukup besar di dunia Islam. Ketika kita membincang satu tokoh Islam, ya, kita membincang satu tokoh Islam, bukan berarti kita sedang mengkultuskan orang tersebut, gitu ya. Ya. Jadi ketika kita milih satu kitab, kan mungkin ustadz lain juga milih satu kitab, kan? Kitab A, kitab B, kitab C, ada yang kontemporer, kitabnya seperti ini, ada yang kitabnya kitab salaf mungkin di masjid ini. Kita tidak sedang mengkultuskan masing-masing orang itu. Tapi yang sedang kita ambil adalah khudh ma safa. Kita ambil yang baik, ya, dan kita tinggalkan yang buruk. Jadi maksud saya adalah kita tidak sedang mengkultuskan. Yang ditulis dalam kitab ini oleh ulama ini sangat baik, ya. Dan kita perlu untuk mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kitab ini yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit kalau saya yang bercerita tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi rasanya tidak elok, gitu ya. Nah, saya hanya akan membacakan pendapat 3 ulama besar. Jadi biarkan para ulama yang menjelaskan tentang ulama yang lain, gitu ya. Saya bacakan. Misalnya qala anhu Syekh Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali ini bukan Al-Imam Al-Ghazali, bukan penulis Ihya Ulumuddin, bukan, tetapi Syekh Muhammad Al-Ghazali ini salah satu ulama Mesir juga, ulama Azhar yang dulunya adalah dosennya atau gurunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Muhammad Ghazali ini adalah gurunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi kemudian setelah itu Yusuf Al-Qaradawi menulis buku, kemudian menjadi rujukan banyak ulama yang lain, umat Islam dan begitu seterusnya. Kemudian beliau pernah mengatakan, Dr. Muhammad Al-Ghazali ini, dulu dia adalah muridku, karena memang betul muridnya. Tapi sekarang kata beliau Qaradawi adalah guruku. Itu menunjukkan ketawaduan sekaligus pengakuan atas capaian muridnya yang dulu adalah muridnya, tapi kemudian melampaui dirinya menurut beliau. Saya bacakan apa yang beliau katakan, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Innahu min a'immatil asr. Sesungguhnya Al-Qaradawi itu termasuk a'immatil asr, termasuk imam, ya, di zaman modern ini. Alladzina jama'u baina fiqhin nazari wa fiqhil athar. Yang dia nih, yang Al-Qaradawi ini menurut Al-Ghazali termasuk ulama, bukan hanya beliau saja, tapi termasuk ulama yang memadukan antara fikih nazar dan fikih wahyu, yang memadukan antara akal dengan wahyu. Jadi dipadukan tuh antara akal dengan wahyu. Jadi maksudnya memadukan itu, wahyu itu diyakini sebagai kebenaran, gitu ya. Tapi tidak sama sekali meninggalkan akal. Artinya wahyu ini yang disasar adalah akal manusia. Karena wahyu yang disasar adalah akal manusia, maka akal ini, akal kita bisa kita gunakan untuk mencerna, mempelajari wahyu tersebut. Walaupun kaidah umumnya adalah tidak boleh akal mengalahkan wahyu. Tapi yang dilakukan oleh beliau adalah memadukan antara fikih akal dan fikih wahyu. Misalnya, lagi-lagi saya menceritakan apa yang diceritakan ulama yang lain. Misalnya ada seorang dokter yang bernama Isam Talimah. Ini juga dokter Azhar. Isam Talimah yang usianya lebih muda daripada Yusuf Al-Qaradawi. Isam Talimah pernah mengatakan gini, dalam satu muhadarah, kata beliau, dalam satu muhadarah, Yusuf Qaradawi mengatakan di awal, ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah, kata beliau. Nah, dokternya Isam Talimah ketika mendengar pertama kali, beliau mengatakan, wah, Yusuf Qaradawi mengatakan ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Islamiyah. Menurut Dr. Isam Talimah, sepertinya kurang lebih dalil Qur'annya tidak ada, begitu ya, menurut Isam Talimah. Ini kan kita lagi ngomongin kekuatan akal dan kekuatan wahyu, ya. Nah, menurut Isam Talimah, dari mana dalil ini nih? Menarikkan bagi beliau. Didengarkan dan
tanpa di luar dugaan, kata Dr. Yusuf Talimah. Ternyata Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan 3 hal ini pembagian ukhuwah yang dari dulu biasanya ulama kita menyampaikan ukhuwah itu hanya Islamiyah, ternyata dibagi menjadi 3 dan 3-tiganya ada di dalam Quran. Yang menurut Dr. Yusuf Talimah itu sangat jarang ya dicari itu dalilnya, bahkan ditemukan oleh para ulama sebelumnya. Nah, misalnya Dr. Yusuf Talimah kemudian menceritakan tentang ukhuwah Islamiyah ma'ruf. Dalilnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ada kata-kata ikhwahnya itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Berarti ukhuwah Islamiyah, sesama orang beriman, sesama orang Islam harus bersaudara. Kan gitu. Itu aman. Tapi yang menariknya adalah ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah secara harfiah itu ternyata ada di dalam Al-Quran dan yang menyampaikan adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Misalnya, Yusuf Qaradawi mengatakan, sedangkan tentang ukhuwah wataniyah berarti bersaudara karena satu negara, satu bangsa, atau bersaudara satu nasab, atau bersaudara kalau orang Medan itu ada istilah Pak Nasution gitu ya, marga. Marga itu tuh tidak dilarang dalam agama, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat, wa ila adin akhahum huda. Lihat, wa ila adin akhahum, kata-katanya akha itu saudara. Wa ila adin akhahum huda, dan Allah utus kepada kaum Ad akhahum, saudara. Akha, ukhuwah, saudara. Saudara ini siapa? Saudara mereka. Siapa namanya? Hudan. Ternyata Nabi Hud adalah saudaranya kaum Ad, tapi bukan saudara seiman waktu diutus, karena beda keyakinan kan. Bahkan sebagian besarnya juga waktu itu tidak menerima dakwah Nabi Hud, tapi disebut oleh Allah akhahum, saudara mereka, bersaudara tuh mereka, walaupun tidak sama-sama beriman. Berarti siapa? Berarti atas dasar apa? Sama-sama ada hubungan negara, ada hubungan bangsa, gitulah. Termasuk wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Sama juga tuh Nabi Syuaib diutus kepada saudara akhahum, ya kan? Saudara mereka itu siapa? Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan begitu seterusnya. Berarti redaksi akho sangat jeli dilihat oleh beliau sebagai ukhuwah watoniyah. Bahkan di Indonesia ada istilah apa itu? Asep sedunia ya. Yang namanya asep berkumpul semuanya. Kenapa? Berarti persaudaraan karena asep. Bahkan ada juga Agus sedunia. Ya, yang kalau bulan Agustus yang namanya Agus gratis makan ini makan itu. Itu persaudaraan boleh, hukum asalnya boleh. Sesama Agus punya hubungan tertentu begitu. Ya silahkan. Ngumpul asep sedunia, ngumpul Agus sedunia. Ya boleh-boleh saja. Hukum asalnya ya. Sedangkan tentang ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan karena sesama manusia, diikat karena kemanusiaan manusia. Disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi misalnya di dalam surah Qaf ayat 12 sampai ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabat qablahum, sebelum mereka ada kaum-kaum yang mendustakan nabinya. Siapa itu? Kaum Nuh. Kaum Nabi Nuh mendustakan nabinya. Wa ashabur ras, dan penduduk ras. Penduduk ras ini kebanyakan ulama mengatakan ada satu kaum di Azerbaijan sana yang membunuh nabi yang diutus kepada mereka, dilempar ke dalam sumur. Ya, bukan Nabi Yunus, bukan Nabi Yusuf, bukan yang itu. Nah, dilempar ke dalam sumur dan kemudian wafat. Ya, jadi ditolak nabi itu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa Tsamud, dan kaum Tsamud juga menolak nabi mereka. Wa Adun wa Fir'aun, kaum Ad dan Fir'aun juga menolak nabi. Bahkan wa Ikhwan, lihat Ikhwan itu jamak dari akhun. Wa ikhwanu Lut, saudara-saudara Lut juga menolak Nabi Lut. Nah, poinnya adalah ikhwanu Lut. Nabi Lut itu dikirim kepada satu kaum, yang kaum itu nanti Sodom ya.
yang kaum itu tidak ada hubungan nasab dengan Nabi Lut, tidak ada juga hubungan bangsa, apalagi hubungan iman, tidak ada hubungannya. Berarti hubungan apa nih? Hubungan kemanusiaan. Di dalam Al-Quran disebut ikhwan, jamak dari saudara. Berarti secara letterlet Al-Quran sendiri menyatakan ada persaudaraan iman, persaudaraan bangsa, dan persaudaraan manusia. Selama orang itu manusia, walaupun bukan orang Indonesia, walaupun bukan orang Muslim, dia tetap harus kita hargai sebagai seorang manusia. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh, dan begitu seterusnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Itu baru satu pendapat satu orang itu ya. Oke, saya lanjut dengan cepat deh. Pendapat yang lain, Dr. Thaha Jabir Al-Alwani, salah satu ulama Islam dari Irak kalau nggak salah ya, beliau ini. Dr. Jabir Al-Alwani pernah mengatakan Al-Qaradawi itu adalah faqihud du'a, ahli fikih yang da'i. Ahli fikih yang da'i, wa da'iyatul fuqaha, dan da'i yang ahli fikih. Nah, cakep nih kata-katanya. Beliau adalah ahli fikih yang da'i dan da'i yang ahli fikih. Karena kita temukan hari ini tidak sedikit para da'i tidak ahli fikih. Ya, dia bisa menyampaikan sesuatu, tapi kedalaman fikihnya ya nggak dalam-dalam amat gitu. Atau sebaliknya, ahli fikih tapi tidak apik berkata-kata, tidak apik menyampaikan dakwah, tapi ahli fikih. Nah, Yusuf Al-Qaradawi menurut Jabir Al-Alwani, Thaha Jabir Al-Alwani, beliau termasuk yang itu tadi tuh. Beliau adalah ahli fikih, tapi juga seorang da'i. Termasuk da'i yang juga ahli fikih. Dan karena itu, kita temukan lebih dari karya beliau, Yusuf Al-Qaradawi itu menulis lebih dari 120 kitab. Kitab kita berapa ya? Ini beliau menulis lebih dari 120 kitab. Bahkan disebut kitab beliau termasuk kitab yang paling banyak diterjemahkan ke bahasa-bahasa selain Arab. Bahkan termasuk ke Inggris, bahkan termasuk ke Indonesia ya. Kita banyak temukan tuh. Ya, sekali lagi kita tidak sedang mengkultuskan seseorang, tapi masing-masing ulama itu berijtihad. Dalam ijtihadnya mungkin salah, mungkin benar, dan kita memuliakan mereka sebagaimana mereka adalah ahli ilmu yang perlu kita muliakan. Oke, baik. Kita selesaikan sampai titik itu saja karena supaya tidak terlalu panjang. Baru satu pertanyaan nih tentang kitab, jelas ya. Kemudian tentang penulisnya. Yang kedua, apa ini maksud dengan adab yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan mendatang? Yang dimaksud dengan adab, sebagaimana yang disebut definisinya oleh Al-Imam Al-Munawi, saya bacakan. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab ini menyebut, adab itu adalah ma yahsulu lin nafs minal akhlaqil hasanah wal ulumil muktasabah. Apa itu? Adab itu adalah sesuatu yang diperoleh oleh jiwa. Sesuatu yang diperoleh oleh jiwa. Yang tercermin pada akhlak mulia dan ilmu yang bermanfaat. Saya ulangi. Adab yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah sesuatu yang dimiliki oleh jiwa. Jadi jiwa ini memiliki sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah cerminan akhlak mulia dan ilmu yang bermanfaat. Akhlak mulia, jelas. Ilmu yang bermanfaat itu bukan, ilmu bermanfaat itu berarti melahirkan amal dan akhlak mulia. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ditanya, ilmu bermanfaat apa sih? Ilmu bermanfaat itu adalah semua ilmu yang melahirkan amal saleh dan akhlak mulia. Gitu. Jadi adab adalah gampangnya gini, ilmu dengan akhlak mulia menyatu pada diri seseorang, maka penyatuan itulah adab. Sudah? Jadi adab itu adalah perpaduan antara ilmu dan akhlak mulia.
maka muncullah adab. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apa bedanya adab dengan akhlak? Ya, secara umum adab itu ma yata'allaq bidzawahir. Adab itu yang berkaitan dengan yang zahir. Adab makan, adab minum, adab menuntut ilmu, ya, dan begitu seterusnya. Sedangkan akhlak itu ma yata'allaq, yang berkaitan dengan al-batin wa zahir, yang batin dan yang zahir. Dia lebih umum akhlak. Tapi ada tapinya. Kalau disebut akhlak, kan tadi apa bedanya? Adab itu yang zahir, akhlak itu yang zahir dan yang batin. Sudah? Tapi kalau disebut kata adab, maka akhlak masuk di dalamnya. Kalau disebut kata akhlak, adab itu masuk di dalamnya. Tapi kalau disebut dua-duanya, adab dan akhlak berarti beda. Adab itu yang berkaitan dengan yang zahir, akhlak itu yang berkaitan dengan yang zahir dan batin. Tapi kalau disebut satu saja, maka akhlak masuk di dalamnya adab, adab saja, akhlak juga masuk di dalamnya. Itu sama seperti fakir dan miskin di dalam Quran, Bapak Ibu. Fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu kan, apa fakir itu? Miskin dulu deh. Miskin itu apa? Dia punya, tapi kurang. Dia punya, tapi kurang. Dia miskin. Istri 4, anak 40. Misalnya. Nah, gajinya 5 juta. Misalnya ini biar kita sepakat itu kurang gitu. Ya, nah ini disebut miskin nih. Kenapa miskin? Dia punya, tapi nggak cukup. Nah kalau fakir, dia tidak punya. Kenapa, Pak? Contoh aja, Pak. Contoh. Biar kita sepakat, istri 4, anak 40, gaji cuma segitu gitu loh. Ini hitung-hitungan manusia ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, fakir kan beda tuh. Kalau disebut fakir berarti tidak punya. Kalau miskin itu punya tapi tidak cukup. Tapi di dalam Al-Quran, kalau disebut miskin saja, fakir masuk di dalamnya. Kalau disebut fakir saja, maka miskin juga masuk di dalamnya. Tapi kalau disebut minal fuqara wal masakin, berarti beda tuh. Ya, fuqara berarti tidak punya, miskin itu punya tapi tidak cukup. Oke. Sama juga dengan iman dan Islam. Apa bedanya iman dan Islam, Bapak Ibu? Iman itu apa? Gimana itu? Belum tentu beriman. Cakep. Itu kalau disebut dua-duanya. Sama persis kayak tadi. Jadi kalau disebut dua-duanya, Islam itu berkaitan dengan perbuatan. Makanya kalau kita lihat rukun Islam kita, 5-5 itu perbuatan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Perbuatan tuh. Sudah. Tapi kalau iman itu berkaitan dengan keyakinan. Lebih detailnya, keyakinan ini melahirkan amal. Jadi ya. Tapi kalau Islam belum tentu beramal. Kalaupun beramal, belum tentu ikhlas. Imannya benar gitu. Sudah? Itu dibedakan. Tapi kalau disebut Islam sendiri dalam Quran, iman otomatis masuk. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti iman juga masuk. Ya, kalau disebut iman saja, berarti Islam juga masuk di dalamnya, gitu ya. Tapi kalau disebut dua-duanya berbeda. Nah, sama juga dengan adab dan akhlak. Disebut dua-duanya beda, disebut sendiri-sendiri masuk salah satu kepada yang lainnya. Baik, itu adab. Dari poin ini Bapak Ibu, tadi poinnya adalah ilmu dengan akhlak bertemu, lahirlah adab. Dari titik ini berarti adab itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Adab itu ada yang harus kudu kita lakukan, tapi ada juga yang sifatnya anjuran. Gitu. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu itu adab, dan itu adalah adab tertinggi kita kepada Allah, dan hukumnya adalah wajib. Gitu ya. Tapi kalau misalnya makan baca basmalah, hukumnya apa? Makan atau minum baca basmalah.
Hukumnya para ulama berbeda pendapat memang. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Artinya ini tidak disepakati, gitu ya. Berarti beda dong dengan yang bertauhid itu, gitu ya maksud saya ya. Jadi maksud saya, adab itu bisa statusnya wajib, bisa juga statusnya sunnah. Dan semua insya Allah akan kita bahas, ya, dari adab kepada Allah sampai nanti adab kepada manusia, termasuk adab kepada diri kita sendiri. Oke, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ada waktu saya. Berapa lama? Oke, selama sampai subuh ya. Pertanyaan ketiga. Tadi yang pertama, kenapa kita belajar kitab fikih adab, sekaligus siapa penulisnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan adab. Dan yang ketiga ini juga penting. Limadza nata'allam al-adab. Kenapa kita perlu belajar adab? Kenapa sih perlu belajar adab? Nah, minimal jawabannya ada 3, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama adalah adab itu unwan sa'adatil mar'i wa syaqawati. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Adab itu unwan sa'adatil mar'i wa syaqawati. Apa itu? Adab itu tanda bahagia atau sengsaranya seseorang. Maksudnya, kalau ada orang punya adab, insya Allah dia bahagia dunia akhirat. Atau sebaliknya orang nggak punya adab, ya, itu tanda seseorang itu syaqawah, sengsara di dunia dan di akhirat. Dari mana kita tahu? Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dicampur adukkan dengan kezaliman. Saya ulangi. Orang yang beriman, iman tidak dicampur imannya ini dengan kezaliman. Kata Allah, ulaika lahumul aman. Mereka itulah orang-orang yang aman dunia dan akhirat. Tadi apa? Yang beriman tidak dicampur adukan dengan kezaliman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kayaknya berat banget kita beriman tapi kita tidak melakukan kezaliman." Karena zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang itu mungkin terjadi banget pada diri kita dalam kehidupan kita sehari. Ini berat banget Rasul, kita beriman oke, tapi tidak melakukan kezaliman. Waduh, kayaknya berat nih. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan iman tidak melakukan kezaliman, kezaliman ini adalah kesyirikan. Berarti orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, imannya tidak dicampur dengan kezaliman alias kesyirikan, ulaika lahumul aman. Orang-orang inilah yang aman dunia akhirat. Poinnya adalah kenapa disebut syirik? Inna syirka la dzulmun azim. Kata Allah kan, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Berarti syirik itu kezaliman. Kaitannya dengan adab, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan di awal. Adab pertama yang nanti akan kita bahas adalah kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah tanpa syirik. Nah, ayat ini berkaitan tentang tauhid dan tidak syirik. Dan itu adab pertama dan utama kita kepada Allah sebagai pencipta. Berarti tauhid kita, kalau kita punya adab ini nih, yang pertama ini, insya Allah aman dunia dan akhirat. Oke, bahkan disebut dalam hadis Arba'in itu yang terakhir, hadis 42. Apabila kalian wafat, tsumma lakitani la tusyriku bi, kalian wafat membawa dosa sebesar bumi. Bayangkan, wafat bawa dosa sebesar bumi. Tsumma lakitani la tusyriku bi, tapi kamu tidak bawa dosa syirik, yang itu adab pertama dan utama kita kepada Allah. Ya, Bu? Orang wafat bawa dosa sebesar bumi, tapi dia nggak punya dosa syirik. Kalaupun pernah syirik, dia langsung bertaubat, gitu. Setelah wafat dia bersih dari kesyirikan, tapi masih bawa dosa-dosa yang sebesar bumi. Apa kata Allah? La ataituka, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Dari sini
para ulama kita mengatakan tauhid dan tidak syirik itu adalah sebab ampunan terbesar Allah kepada hambanya. Dan itu adab kita yang pertama kepada Allah sebagai pencipta kita. Atau misalnya kita pernah atau seringlah kita dengar ya, ada seorang wanita ya yang mengurung kucing, masih ingat? Ya, dalam hadis yang sahih itu. Wanita mengurung kucing, tidak dikasih makan, nggak bisa keluar sampai mati di dalam kandangnya itu. Disengaja dikurung. Kata Rasul, hiya finnar. Dia ada di dalam neraka. Itu nggak punya adab, meskipun adab itu kepada hewan. Nanti kita juga bahas tuh. Ya, adab yang kesekian yang berkaitan dengan orang lain. Nah, nanti ada sisipannya. Ternyata kita harus beradab kepada hewan. Ya, ternyata kita harus beradab kepada hewan. Ya, suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang hewan. Ini saja selingan saja. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama para sahabat di samping kebun. Tiba-tiba dari dalam kebun itu terdengar ada suara unta. Suara unta gimana Pak ya? Silakanlah cari masing-masing. Terdengar suara unta dari dalam kebun. Kemudian Rasul dengan para sahabat ini masuk ke dalam kebun. Ini hadis sahih, ini bukan dongeng. Saya nggak sedang berdongeng. Saya anti dongeng-dongengan. Ini hadis sahih. Datanglah Rasul dengan para sahabat ke dalam gua, ke dalam kebun. Dalam kebun itu, kemudian mendapati seekor unta yang sedang mengeluarkan suara. Kemudian unta itu terlihat menangis. Kemudian Rasul menepuk, mengusap bagian kepala si unta ini. Sudah diusap sampai akhirnya dia tidak bersuara lagi. Setelah itu Rasul berkata kepada para sahabat, ini unta milik siapa? Disebut oleh para sahabat, unta ini milik Fulan bin Fulan. Apa kata Rasul? Baru saja unta ini mengadu kepada saya bahwa dia setiap hari dipekerjakan tapi tidak diberikan haknya. Kemudian apa kata Rasul? Sampaikan kepada pemiliknya, berikan hak kepada unta ini. Artinya kita juga harus punya, ya kan? Iya, apalagi kepada manusia. Tadi yang kucing juga nggak boleh dibegituin tuh, apalagi kepada manusia. Bahkan ada dalam satu hadis ini juga sangat masyhur. Ada seorang wanita pezina pula, ya kan? Wanita pezina melihat anjing mutar-mutar di sumur, gitu ya. Mutar-mutar di sumur dan kemudian diambilkan dengan sepatunya, dikasih makan. Ini anjing ini. Ini bukan embe. Kalau embe kan mending dikit ya. Ini anjing yang dalam fikih kita disebut sebagai najis. Bukan anjing. Dan dia yang ngasihnya adalah pezina. Dikasih hadis itu yang menariknya mengatakan dia masuk surga. Penjelasan para ulama kita adalah, di antara penjelasannya adalah jangan remehkan amal saleh meskipun adab kepada seekor anjing. Oke, baik. Hal-hal itu yang nanti insya Allah kita akan bahas. Itu yang pertama tuh, baru pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar adab? Jadi yang pertama adalah tanda bahagia dan sengsaranya seseorang di dunia dan di akhirat. Sangat berkaitan dengan adab. Baik tadi adab yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Yang kedua, adab itu cerminan jiwa, Bapak Ibu. Adab itu cerminan jiwa. Jadi kalau jiwa kita pengen bersih, kalau jiwa seseorang itu bersih, tandanya adalah apa yang dia keluarkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tampakkan sehari-hari dalam akhlaknya, itu tanda jiwa itu baik. Kalau azan ya, oke, kita percepat. Kalau jiwanya bagus, maka adabnya bagus. Kalau jiwanya buruk, maka adabnya yang dilahirkan juga buruk. Itu sama seperti air ini. Kalau air itu kata Imam Ghazali, teko itu isinya air putih, dia akan mengeluarkan air putih juga. Tapi kalau teko itu isinya kopi, nggak mungkin yang keluarnya es kelapa. Pasti kopi juga. Artinya sangat dipengaruhi oleh jiwa. Nah, kita belajar adab dalam rangka mensucikan jiwa kita. Terakhir, karena sudah azan, yang ketiga adalah adab itu keniscayaan ilmu dan amal. Bapak Ibu, kita menuntut ilmu, iya. Kita beramal soleh, iya.
Tapi ingat, ilmu dan amal soleh itu harus melahirkan akhlak dan adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi, kita menuntut ilmu betul, kita beramal soleh, kita sholat dan begitu seterusnya. Tapi ilmu dan amal soleh itu harus melekat pada diri kita dan nampak adab dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya satu saja tentang sholat. Orang yang mendirikan sholatnya itu harusnya tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu dong. Ya kan? Kalau dia sholatnya benar, dia nggak gibah orang. Kalau dia sholatnya benar, dia nggak sembarangan merendahkan orang. Kalau sholatnya benar, dia nggak mudah ngadu domba, apalagi ngadu orang. Ngadu domba aja nggak boleh, apalagi ngadu orang. Dan begitu seterusnya. Terima kasih. Oh gitu. Oke deh. Terima kasih. Hatur nuhun. 10 menit lagi. Oke. Tanya jawab aja kali ya kalau bisa azan ya. Oh, azan dulu. Oh, baik. Mangga. Itu di sini. Ini di sini. Iya. An-Nazir Waqaf. Tinggal di sini saja. 26 tahun. Berarti 99. Balik ke Taskia dari sini guys. Iya. Jadi Bapak adab ini memang berapa penting. Saya melupakan itu berhenti di tahapan kognitif. Baik, langsung saja deh. Yang mau bertanya boleh, gitu kali ya? Apa? Ya, enggak? Silahkan. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, bagus. Zaharul fasad fil barri wal bahr, ya. Telah tampak kerusakan yang dilakukan oleh manusia di daratan dan di lautan. Itu nanti akan dibahas pada ma'annas, adab kepada manusia. Tadi yang saya sebut adab kepada manusia, nanti di bagian akhirnya adab kepada manusia, ya. Adab kepada manusia nanti di bagian akhirnya ada adab kepada hewan dan adab kepada alam. Ya, jadi adab kepada alam misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu adab. Menjaga kebersihan lingkungan, itu adab. Tidak boleh motong pohon secara sembarangan tanpa ukuran dan begitu seterusnya. Itu juga nanti akan dibahas. Prinsip-prinsip Islam. Jadi cara kita berinteraksi dengan manusia, di dalamnya juga berinteraksi kepada hewan dan alam. Nanti insya Allah kita bahas di situ. Ya, poinnya adalah tadi itu. Islam kita, pemahaman Islam kita itu harus melahirkan tadi pengamalan ibadah sehari-hari, akhlak mulia. Akhlak ini kepada manusia, kepada hewan, bahkan termasuk kepada alam semesta. Ya. Dan kalau kita buang sampah di tempatnya tuh, buang sampah di tempatnya, itu bukan hanya tentang kebersihan, Pak. Itu tentang ibadah. Kita sedang beribadah tuh. Gitu ya. Ya. Dan istilah go green itu harusnya kita duluan, harusnya. Yang kita yang ngaji Quran gitu ya, yang ngaji hadis, harusnya go green itu kita duluan, harusnya.
Ya, tapi itu yang disebut dengan al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari umat Islam. Harusnya umat Islam yang punya, tapi dia hilang. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Siapapun yang mendapatinya, dia berhak mendapatkannya. Rasul. Hadis, ya. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari umat Islam. Anna wajadaha, siapa yang mendapatinya, fahuwa ahaqqu biha. Dia berhak mendapatkannya. Tidak ada orang yang datang ke Jepang, lihat bersih banget Jepang nih. Pas datang ke Arab kotor banget. Nah, itu hikmah yang hilang dari bangsa Arab. Harusnya kita duluan yang bersih, harusnya. Nah, maka kata Rasul, anna wajadaha, siapa yang mendapati hikmah yang hilang ini, dia berhak. Teknologi, mereka yang mendapatinya. Harusnya kan kita, harusnya. Walaupun teknologi pernah kita pimpin juga dulu, masa kemasan Islam. Gitu ya. Tapi sekarang hilang. Ditemukan oleh mereka, dilanjutkan oleh mereka. Ya, mereka berhak mendapatinya. Dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Gimana masalahnya? Masalah apa? Ya, bagus. Masalah ini saya menjawab secara umum. Kenapa hikmah itu hilang dari umat Islam? Di antara masalahnya adalah, masalah utamanya adalah umat Islam tidak memahami ajarannya. Itu saja, sederhana saja. Ya, jadi pendidikan Islam tidak menerapkan ajaran Islam gitu loh. Orang Muslim tidak mengerti dan melaksanakan Islamnya sendiri gitu ya. Maka ada seorang ulama Mesir, saya lupa, Muhammad Abduh kalau nggak salah, datang ke mana? Ya, datang ke Paris. Kemudian beliau mengatakan, wajadtul Islam, aku menemukan Islam di Paris. Wa wajadtul muslimina fil Arab, dan saya ke Arab, saya mendapati orang Islam. Nah, beda tuh. Saya dapati Islam di Paris, saya dapati orang Islam di Arab. Artinya harusnya klop dong. Islam dengan umat Islam harusnya klop. Disuruh jaga kebersihan harusnya bersih. Disuruh menuntut ilmu harusnya ada yang pakar agama, ada yang pakar ekonomi, ada yang pakar. Harusnya gitu dong. Tapi ini kejadiannya nggak begitu. Maka aku melihat Islam di Paris dan aku melihat umat Islam di Arab. Nah, poin besarnya ya umumnya adalah kita nggak paham agama kita. Itu yang disebut oleh ulama dari India itu An-Nadawi, azmah fikriyah Islamiyah. Apa itu? Orang Islam nggak paham Islamnya sendiri. Karena itu hikmahnya diambil sama orang. Oke, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya. Hatur nuhun Bapak-bapak, sehat-sehat semua. Ketemu lagi di kesempatan yang lain insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak, sami-sami.